Nova Arianto ceritakan penemuan bakat lemparan ke dalam Fabio Aska, Timnas Indonesia auto jadi spesialis lemparan ke dalam. Ini dia bukti Timnas Indonesia U16 rasa Shin Tae-yong, permainannya enak dilihat dan tidak kalah dengan level senior. Pernyataan tegas Erick Thohir bantah ada pemain titipan di Timnas Indonesia. Ini yang akan dilakukan Pak Erick jika ada pemain titipan di Timnas Indonesia. Saksikan videonya sampai selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Nova Arianto ceritakan penemuan bakat Fabio Aska Irawan. Fabio Aska Irawan mencuri perhatian dengan aksi lemparan ke dalamnya yang luar biasa pada laga Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Ia dijuluki sebagai Pratama Arhan baru karena kemampuan lemparan jarak jauhnya. Indonesia menang 3-0 atas Singapura dalam pertandingan pertama grup A Piala AFF U16 2024. Gol pertama Garuda Muda tercipta pada menit ke-39 melalui sundulan Muhammad Mirza. Menariknya, gol tersebut bermula dari lemparan jarak jauh pemain bernomor punggung 14, Fabio Aska Irawan. Lemparan pemain Persija Jakarta U16 ini mengingatkan publik pada Pratama Arhan di Timnas Indonesia karena lemparan ke dalamnya mampu mencapai kotak penalti. Bola lemparan Fabio berhasil disambut oleh Muhammad Mirza yang sudah menunggu di depan gawang, membuka keunggulan Timnas Indonesia U16 atas Singapura. Pelatih Nova Arianto menceritakan bagaimana Fabio ditemukan dengan kemampuan istimewanya tersebut. Tim pelatih melihat potensi besar dari pemain asal Kabupaten Tulang Bawang, Lampung itu saat melakukan pemantauan langsung pada pertandingan Elite Pro Academy (EPA) Persija Jakarta di Sawangan. Fabio ini kami temukan saat pertandingan EPA Persija Jakarta di Sawangan. Kami melihat bahwa Fabio memiliki lemparan ke dalam yang sangat jauh, kata Nova Arianto, Jumat (22 Juni 2024). Setelah melihatnya, kami berusaha memaksimalkan kemampuan Fabio dalam latihan H-1 pertandingan, tambahnya. Pelatih berusia 44 tahun ini senang dengan kontribusi Fabio yang mampu membantu Timnas Indonesia U16 memecah kebuntuan. Pada awal laga, tim sempat kesulitan menjebol gawang lawan. Nova Arianto berharap Fabio bisa menjadi penerus Pratama Arhan dan tidak cepat puas agar terus berkembang hingga level senior. Saya bersyukur gol pertama kami dicetak melalui lemparan jarak jauh Fabio. Harapannya kita bisa mendapatkan Arhan baru untuk Timnas Indonesia dan semoga Fabio bisa terus berprogres, kata Nov. Bukti pemain Timnas Indonesia U16 rasa Shin Tae-yong. Tim nasional sepak bola Indonesia U16 kembali mencuri perhatian publik setelah menorehkan prestasi gemilang dalam turnamen ASEAN U16 Championship 2024. Tim muda Garuda ini menunjukkan performa luar biasa yang mengingatkan pada sentuhan strategi dan disiplin dari pelatih kepala Timnas Senior Indonesia Shin Tae-yong. Sejak awal turnamen, Timnas U16 tampil dominan dan tak terkalahkan. Dalam pertandingan pembuka melawan Singapura, mereka berhasil mencetak kemenangan telak 3-0. Permainan menyerang yang agresif dan pertahanan yang kokoh menjadi ciri khas permainan mereka, mirip dengan gaya yang diterapkan Shin Tae-yong di tim senior. Pelatih Timnas U16, Nova Arianto, yang dikenal sebagai penggemar taktik modern dan disiplin tinggi, mengaku terinspirasi oleh metode pelatihan Shin Tae-yong. Kami belajar banyak dari Coach Shin. Filosofi dan pendekatan taktisnya sangat relevan dengan kebutuhan tim muda seperti kami, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Singapura. Tidak hanya dari segi taktik, semangat dan mental juara yang ditanamkan Shin Tae-yong di timnas senior juga tercermin di timnas U16. Para pemain muda ini tampil dengan penuh percaya diri dan selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.
Kedisiplinan dalam menjaga pola makan, latihan fisik, serta strategi bermain sangat ditekankan oleh Nova Arianto. Masyarakat Indonesia pun memberikan apresiasi tinggi atas prestasi ini. Banyak yang berharap bahwa keberhasilan Timnas U16 ini bisa menjadi pondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan dan doa terus mengalir untuk para pahlawan muda ini yang akan menghadapi pertandingan final melawan Malaysia besok. Perjalanan Timnas Indonesia U16 di turnamen ini menjadi bukti nyata bahwa penerapan metode pelatihan modern dan disiplin tinggi dapat membawa hasil yang positif. Keberhasilan ini juga menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di kancah internasional. Dengan semangat yang terus berkobar, Timnas Indonesia U16 siap melangkah ke pertandingan selanjutnya dengan percaya diri. Mereka berharap dapat mengangkat trofi juara dan membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Erick Thohir bangga dengan mental pemain Timnas Indonesia U16. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merasa bangga dengan kondisi mental para pemain tim nasional U16 saat melawan Singapura U16 di Piala ASEAN Boys Championship U16 atau Piala AFF U16 di Solo pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0. Seperti yang kita saksikan kemarin, kita bermain melawan Singapura dan menang 3-0. Namun, yang membuat saya bangga adalah kondisi fisik dan mental kita yang sangat baik, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers turnamen Bali 7S di Training Camp Bali United, Gianyar, pada Sabtu 22 Juni 2024. Erick mengungkapkan bahwa kekuatan mental para pemain Timnas Indonesia U16 terlihat ketika Singapura mendapat tendangan penalti. Tendangan mendatar pemain Singapura berhasil ditangkap oleh kiper Timnas U16, M. Nur Ihsan. Kiper kita berhasil menahan penalti dan para pemain muda kita terus bermain konsisten, lanjut Menteri BUMN itu. Mudah-mudahan Timnas U16 di AFF ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk pembinaan sepak bola kita, tambah Erick. Pernyataan tegas Erick Thohir soal pemain titipan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi isu pemain titipan di Timnas Indonesia U16 yang sedang ramai dibicarakan. Erick menegaskan bahwa membangun Timnas Indonesia tidak mungkin dilakukan dengan pemain titipan. Menurutnya, semua pemain yang dipilih oleh pelatih Timnas memiliki tolok ukur kualitas dan standar tertentu. Saya rasa membangun tim nasional tidak mungkin dengan pemain titipan. Marcelino dan Tom Haye, apakah mereka pemain titipan? Tentu tidak, kata Erick saat konferensi pers turnamen Bali 7S di Training Camp Bali United, Gianyar, Bali, pada Sabtu sore 22 Juni 2024. Kita selalu menekankan bahwa semua pemain yang dipilih untuk Timnas memiliki tolok ukur, standarisasi, dan kualitas. Mereka juga harus melalui review dalam latihan. Kami tidak segan-segan melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter tim nasional. Jadi proses ini sangat ketat, tambahnya. Erick juga menegaskan bahwa rumor tentang pemain titipan di Timnas senior maupun U16 tidak benar. Jika ada rumor tentang pemain titipan di tim senior atau junior, biarkan saja. Saya tidak ingin membahas isu yang tidak benar, ujarnya. Erick menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia U16 yang tampil di Piala AFF U16 2024 telah diseleksi dengan ketat dari banyak pemain yang mengikuti seleksi. Pemain yang bermain di U16 telah diseleksi dari banyak pemain hingga menjadi 26 dan akhirnya 23 pemain. Jika kita lihat, kualitas pemain Indonesia yang bermain di dalam dan luar negeri sama, ujarnya. Artinya, standar yang kita miliki sangat tinggi. Jadi, saya pastikan tidak ada pemain titipan. Jika ada, saya akan intervensi pelatih dan mencopotnya. Saya tidak mau terjebak dalam standar kualitas yang tidak memadai, tegas Erick. Meskipun pesta gol ke gawang Singapura, Timnas Indonesia U16 masih harus banyak belajar.
Pelatih Nova Arianto menyatakan kepuasannya atas hasil yang diraih Timnas Indonesia U16 dalam laga perdana Piala AFF 2024 melawan Singapura. Skuad Garuda Muda menang dengan skor meyakinkan 3-0 dalam pertandingan pembuka yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 21 Juni 2024. Meskipun puas dengan hasilnya, Nova mengakui bahwa permainan timnya masih perlu banyak perbaikan. Terutama karena Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya sempat kesulitan selama 15 menit pertama pertandingan. Kami sangat mensyukuri hasil ini. Kalau dari segi hasil kami puas, tetapi dari segi permainan masih banyak yang harus kami perbaiki, ujar Nova setelah pertandingan. Seperti yang saya katakan sejak awal, ini adalah pertandingan pertama mereka dan itu tidak mudah. Hal ini terlihat dari 15 menit pertama di mana kami cukup kesulitan karena Singapura bermain sangat baik, tambahnya. Nova berharap anak asuhnya bisa belajar dari pertandingan pertama ini. Dia percaya bahwa laga pembuka ini adalah langkah awal bagi timnya untuk tampil lebih baik di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Tentunya ini akan menjadi catatan bagi kami tentang apa yang harus diperbaiki dari pertandingan ini. Semoga kami bisa menjadi lebih baik lagi, ujarnya.